Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Formasi jabatan pembina industri adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri. Pejabat fungsional pembina industri yang selanjutnya disebut pembina industri adalah PNS atau P3K yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri. Industri mencakup seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Karakteristik umum dan khusus yang harus dimiliki oleh pembina industri meliputi pengetahuan industri, memahami berbagai sektor industri, proses produksi, dan peraturan yang berlaku. Kemampuan analisis, mampu menganalisis data, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi. Keterampilan komunikasi, berkomunikasi dengan baik kepada berbagai pihak terkait. Kemampuan kepemimpinan, memimpin tim dan mengkoordinasi kegiatan pembinaan industri. 3. Tugas pokok dan tanggung jawab pembina industri meliputi penyusunan kebijakan pembinaan industri, perencanaan program pembinaan industri, pembinaan perancangan perusahaan industri, pembinaan pengelolaan dan pengembangan perusahaan industri, pembinaan standar di bidang industri, pembinaan industri 4.0. 4. Tempat tugas, pembina industri berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan industri pada instansi pemerintah. 5. Cara kerja, pembina industri melakukan pembinaan industri melalui penyusunan kebijakan, perencanaan program, pengawasan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Mereka berfokus pada pengembangan dan peningkatan industri di Indonesia. Berikut ini beberapa soal latihan kompetensi teknis terkait formasi jabatan meliputi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang pembina industri dalam jabatannya? A. Mengelola keuangan perusahaan dengan baik. B. Meningkatkan produksi industri secara efisien. C. Mengelola sumber daya manusia dengan optimal. D. Menyusun rencana strategis perusahaan. E. Menjalankan tugas dengan sembrono. Jawaban yang benar, C. Mengelola sumber daya manusia dengan optimal. Pembahasan, seorang pembina industri bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat berjalan dengan baik dan optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Mengelola sumber daya manusia meliputi pengelolaan terhadap karyawan, pengawasan kinerja, serta pengembangan SDM yang ada di perusahaan. 2. Tugas utama seorang pembina industri meliputi apa?
A. Membuat laporan keuangan perusahaan. B. Memastikan kelancaran proses produksi. C. Mengelola hubungan dengan mitra perusahaan. D. Mengawasi proses pengembangan produk baru. E. Menjamu tamu di perusahaan. Jawaban yang benar, B. Memastikan kelancaran proses produksi. Pembahasan, tugas utama seorang pembina industri adalah memastikan kelancaran proses produksi di perusahaan agar dapat menghasilkan produk secara efisien dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Prosedur kerja yang harus dikuasai oleh seorang pembina industri meliputi apa? A. Prosedur penjualan produk. B. Prosedur penerimaan karyawan baru. C. Prosedur penggunaan peralatan di pabrik. D. Prosedur pembuatan laporan keuangan. E. Prosedur berpakaian di tempat kerja. Jawaban yang benar, D. Prosedur pembuatan laporan keuangan. Pembahasan, seorang pembina industri harus menguasai prosedur pembuatan laporan keuangan agar dapat melakukan analisis keuangan perusahaan, membuat keputusan yang tepat, dan melaporkan kinerja perusahaan secara akurat. 4. Pengetahuan apa yang perlu dimiliki oleh seorang pembina industri? A. Pengetahuan tentang manajemen risiko. B. Pengetahuan tentang jenis-jenis bahan baku. C. Pengetahuan tentang dunia perfilman. D. Pengetahuan tentang ilmu kebidanan. E. Pengetahuan tentang seni lukis. Jawaban yang benar, A. Pengetahuan tentang manajemen risiko. Pembahasan, seorang pembina industri perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 5. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang pembina industri? A. Kompetensi berbicara di depan umum. B. Kompetensi desain grafis. C. Kompetensi kepenulisan artikel ilmiah. D. Kompetensi analisis data. E. Kompetensi memasak makanan. Jawaban yang benar, D. Kompetensi analisis data. Pembahasan, seorang pembina industri harus memiliki kompetensi dalam analisis data agar dapat mengevaluasi kinerja perusahaan, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat keputusan yang berbasis data. 6. Kewajiban seorang pembina industri meliputi apa? A. Wajib hadir di kantor setiap hari. B. Wajib mematuhi peraturan perusahaan. C. Wajib membayar iuran keamanan sosial. D. Wajib menonton film di kantor. E. Wajib menghabiskan waktu di kafe setiap malam. Jawaban yang benar, B. Wajib mematuhi peraturan perusahaan. Pembahasan, seorang pembina industri memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perusahaan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan berjalan dengan baik. 7. Kedisiplinan yang harus dimiliki oleh seorang pembina industri meliputi apa? A. Disiplin dalam hal membayar hutang. B. Disiplin dalam hal mengikuti aturan perusahaan. C. Disiplin dalam hal menjahit pakaian. D. Disiplin dalam hal merawat tanaman. E. Disiplin dalam hal bermain game di kantor. Jawaban yang benar, B. Disiplin dalam hal mengikuti aturan perusahaan. Pembahasan, kedisiplinan adalah hal yang penting dalam dunia kerja. Seorang pembina industri harus memiliki kedisiplinan dalam mengikuti aturan perusahaan agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. 8. Kolaborasi dengan siapa yang perlu dilakukan oleh seorang pembina industri? A. Kolaborasi dengan kompetitor perusahaan. B. Kolaborasi dengan pelanggan perusahaan. C. Kolaborasi dengan pohon di pekarangan kantor. D. Kolaborasi dengan hewan peliharaan di kantor. E. Kolaborasi dengan hantu di malam hari. Jawaban yang benar, B. Kolaborasi dengan pelanggan perusahaan. Pembahasan, seorang pembina industri perlu melakukan kolaborasi dengan pelanggan perusahaan untuk mendapatkan masukan, saran, dan umpan balik yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. 9. Penyusunan laporan yang merupakan tugas seorang pembina industri bertujuan untuk apa? A. Memenuhi target penjualan. B.
Menjalankan rapat kantor. C. Menghindari tanggung jawab. D. Memonitor kinerja perusahaan. E. Mengumpulkan stiker. Jawaban yang benar, D. Memonitor kinerja perusahaan. Pembahasan, penyusunan laporan oleh seorang pembina industri bertujuan untuk memonitor kinerja perusahaan, mengevaluasi pencapaian tujuan, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang ada. 10. Pengembangan diri menjadi penting bagi seorang pembina industri untuk apa? A. Meningkatkan gaji. B. Mencari pekerjaan lain. C. Menghindari tanggung jawab. D. Mengikuti perkembangan industri. E. Membeli barang mewah. Jawaban yang benar, D. Mengikuti perkembangan industri. Pembahasan, pengembangan diri merupakan hal yang penting bagi seorang pembina industri untuk mengikuti perkembangan industri, teknologi, dan tren pasar sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam dunia kerja. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.